selamat siang kepada kita semua. Nama saya Javier Nugraha Saunat dan NIM saya adalah 2502002 500. Dan nama saya itu Thomas Oe Valen, NIM 2502030712, Fakultas Komputer Engineering, Binus University. Kami dari kelompok 3 dan hari ini kami mempresentasikan tentang eigenvalue dan eigenvektor matriks 3x3. Dan di sini saya yang bagian definisi dan rumus eigenvalue dan eigenvektor. Contoh soal dan aplikasi atau website itu bagian teman saya yaitu Matthew Thomas Oe Valen ya. Oke, kita langsung mulai saja dan kita masuk ke definisi eigenvalue dan eigenvektor. Definisi eigenvalue dan eigenvektor. Nilai eigen atau dalam translate-nya bahasa Inggrisnya eigenvalue yang berasosiasi dengan vektor tersebut. Umumnya ini dilambangkan dengan simbol lambda, menyatakan besar perubahan panjang vektor yang terjadi. Sedangkan vektor eigen atau dalam bahasa Inggrisnya eigenvektor adalah vektor kolom bukan nol yang bila dikalikan dengan suatu matriks berukuran n kali n akan menghasilkan vektor lain yang memiliki nilai kelipatan dari vektor eigen itu sendiri. Nilai eigen ada pasangan vektor eigen yang berbeda, namun tidak semua persamaan matriks ini memiliki nilai eigen dan vektor eigen. Nilai eigen dan vektor eigen berguna dalam proses kalkulasi matriks, di mana keduanya dapat diterapkan dalam bidang matematika murni dan matematika terapan, seperti transformasi linear. Secara geometris, vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen bukan nol nyata, menunjuk ke arah di mana dia direnggangkan oleh transformasi dan nilai eigen adalah faktor yang dengannya dia direnggangkan. Jika nilai eigen ini negatif, arahnya terbalik. Secara longgar, dalam ruang vektor multidimensi, vektor eigen tidak diputar. Namun, dalam ruang vektor satu dimensi, konsep rotasinya ini tidak ada artinya. Nilai eigen dan vektor eigen umumnya ditemukan ketika melakukan analisis mengenai pemetaan dalam kurung transformasi linear. Istilah eigen ini yang berasal dari bahasa Jerman memiliki arti asli dalam konteks menjadi ciri khas atau karakteristik dari suatu sifat. Awalnya konsep ini digunakan untuk mempelajari sumbu utama atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu principal axis dari gerakan rotasi pada benda tegak. Nilai eigen dan vektor eigen saat ini telah diterapkan dalam banyak bidang, sebagai contoh dalam teori stabilitas, analisis getaran, orbital atom, pengenalan wajah atau dalam bahasa Inggrisnya facial recognition, dan diagonalisi matriks. Sekarang kita masuk ke rumus eigenvalue. Apa rumus eigenvalue? Rumusnya adalah ini. AX sama dengan lambda X. Berarti A itu sebagai kalinya ya. Nah, A ini adalah simbol yaitu matriks. Kalau yang X, 2X ini adalah sebagai vektor eigennya. Itu kalau mencari eigenvalue-nya ya. Nah, yang lambda ini sebagai nilai eigen. Nah, ini ada rumus yang keduanya, yaitu determine dalam kurung A minus lambda kali I, tutup kurung sama dengan 0. Yang I ini sebagai matriks identitas ya. Sekarang kita masuk ke rumus eigenvektor. Rumus eigenvektor adalah dalam kurung A minus lambda I, tutup kurung X sama dengan 0. Seperti biasa yang sama dengan eigenvalue atau nilai value sama ya, bahwa A itu adalah sebagai matriks. Ini matriks A. Yang lambda ini adalah nilai yang akan dicari, yaitu nilai value-nya. Sama ya, I itu sebagai matriks identitas dan X sebagai vektor eigen. Sekarang kita masuk ke contoh soal eigenvektor dan eigenvalue. Nah, contoh soal eigenvektor dan eigenvalue ini dibawakan oleh teman saya, Matthew Thomas Oe Valen. Silakan, Matthew. Untuk contoh soal eigenvektor dan eigenvalue, yang pertama, itu kita cari matriks A. Nah, harus kita pakai rumus yang
tadi, yaitu lambda dikali I min A dikali vektor eigen yang sebagai X. Nah, kalau lambda itu adalah nilai eigen yang kita cari sama I adalah matriks identitas. Nah, pertama kita cari dulu itu matriks. Matriks A itu udah ada matriks A. Habis itu kan kita masukin tuh lambda dikali I min A itu sama dengan lambda yang sebagai apa tuh nilai skalar dikali matriks identitas dikurangin matriks A. Jadi itulah ini matriks identitas satunya semuanya diganti ya. Lambda harus dikurangi matriks A, habis disederhanakan ya kan. Jadi seperti ini. Nah, untuk determinannya itu ada A min lambda dikali I. Itu kita cari dulu determinannya dengan cara metode Sarus. Jadi itu diagonalnya itu kita semua itu dikalikan dan dijumlahkan, dikurangin jumlah diagonal yang lain. Nah, kalau kayak gitu kita dapat persamaan ini. Nah, setelah disederhanakan kita dapat lambda ketiga kurang 6. Nah, lambda kuadrat tambah 11 lambda min 6. Nah, hasil kita dapat determinan A min lambda dikali I kan sama 0 itu. Kita ada rumus itu. Jadi lambda ketiga min lambda kuadrat tambah 11 lambda min 6 sama 0. Kita pakai cara L'Hospital untuk mencari faktornya. Nah, jadikan itu pertama 1 dikali 2. Jadi kita kan 1 tambah 0 jadi 1. Ini 1 dikali 2. Jadi 2 min 6 tambah 2 sama dengan min 4. Min 4 dikali 2 sama dengan min 8. Min 8 tambah 11 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 6 tambah min 6 sama dengan 0. Kalau itu dapat lambda min 2 dikali kurang lambda kuadrat min 4 lambda tambah 3. 3 kurang sama dengan 0. Habis itu dia difaktorkan lagi jadi lambda min 2 dikali lambda min 3 dikali lambda min 1. Itu lambda. Berarti nilai eigennya ada 3, itu 2, 3, dan 1. Nah, untuk nilai eigen itu 1 diperoleh kalau seperti ini. Nah, jadi pertama kita masukin lambdanya itu ganti 2. Tuh, jadi 2 tambah 1, 2 min 4, 2 min 3, itu semua. Itu lambdanya semua diganti dengan 2. Hasil kita dapat seperti ini hasilnya. Yang 3, X1 min 2X2 itu dapat dari baris kedua. Jadi X1 sama 2X2, jadi X2 sama T. Nah, sudah dapat 3X1 sama 2T, X1 sama 2 per 3. X1 sama 2 per 3T, 3X1 min 4X2 tambah 2X3 sama 0. Itu dapat dari baris pertama. Habis itu kita masukkan semuanya. Habis itu dapatnya 2X3 sama dengan min 2T tambah 4T. Habis itu 2X3 sama 2T. 2T, itu X3 sama 2 per 2T atau X3 sama T. Nah, X1, X2, X3 sama 2 per 3T, T sama T 2 per 3, 1, 1. Jadi vektor eigen untuk lambda sama 2 adalah 2 per 3, 1, 1. Nah, lambda sama 3 di bawah SPL 3 1, 3, 4, 2, 3, 3 min 4, 0, 3, min 1.
min 1, 3, min 3, itu semua itu kita cuma ganti aja landanya itu dengan 3. Jadi setelah diselesaikan jadi kayak ini, tuh, jadi kita pakai itu 3 dari yang kedua, dari baris kedua itu 3x1 min x2 sama 0. Jadi 3x1 sama x2, x1 3x1 sama t. Jadi x1 sama sepertiga t. Nah, kita ambil sekarang sama dari dapat dari perkalian baris pertama dengan vektor. Jadi 4x1 min 4x2 tambah 2x3 sama 0. Pasti 2x3 sama min 4/3t tambah 4t. Nah, 2x3 sama 8/3t. Nah, x3 sama dengan 4/3t. Ya, jadi untuk vektor. Jadi vektor E kan untuk lambda sama 3 adalah sepertiga, 1, dan 4/3. Nah, untuk lambda sama 1 kita masukin lagi landanya tuh jadi 1. Nah, jadi dapatnya kayak gini, diselesaikan jadi seperti ini. Kita ambil aja itu dari barisnya, jadi 3x1 sama 3x2, jadi x2 itu t, jadi x1 sama 3/3t, yaitu x1 juga t. Nah, pasti kita ambil lagi persamaan itu 2x1 min 4x2 tambah 2x3 sama 0. Jadi 2x3 sama dengan min 2t tambah 4t, jadi min 2x3 sama 2t. Jadi x3 sama 2t atau t. Nah, jadi x1, x2, x3 sama t, kita keluarin t-nya, pasti dapat buat lambda sama 1, jadi vektornya. Vektor E-nya adalah 1, 1, 1. Nah, ini contoh yang kedua, yaitu kita pakai. Jadi kita cari vektornya. Vektor eigenvalue dari matriks yang A ini. Nah, kayak itu kita dapatnya seperti ini. Nah, itu kita dapat polinomial karakteristik dari matriks, yaitu min lambda kan. 3 tambah 10. 10 lambda kuadrat min 31 lambda tambah 30. Polinomial karakteristik diberikan oleh lambda sama determinan A min lambda kali matriks identitas itu P. Lambda sama determinan identitas kita masukin jadi seperti kayak gini. Nah, setelah diselesaikan jadi kayak gini, dan habis digunakan metode Sarus untuk mencarikan determinannya, dan kita mendapatkan persamaan ini yang hasilnya menjadi ini min lambda pangkat 3 tambah 10 lambda kuadrat min 31 lambda tambah 30. Nah, apa setelah kita faktorkan, kita mendapatkan ya kan 3 itu 2, 3, dan 5. Nah, persamaan yang harus diselesaikan dan bentuk yang harus diselesaikan dan ini. Yang di akarnya itu kita dapat ini seperti yang tadi aku bilang tadi. Nah, persamaan tersebut adalah polinomial derajat 3. Untuk menemukan 0, kita menggunakan uji akar rasional. Teorema akar rasional memberitahu Anda bahwa jika polinomial memiliki 0 rasional, maka itu pecahan P per Q, di mana P adalah faktor dari konstanta trailing dan Q adalah faktor dari koefisien terkemuka. Nah, faktor koefisien utama adalah min 1 dan 1. Faktor dari suku konstan 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Itu uji akar rasional menghasilkan kemungkinan solusi berikut, yaitu jadi plus min 1 per 1, plus min 2 per 1, plus min 3 per 1, plus min 5 per 1, plus min 6 per 1, plus min 10 per 1, plus min 15 per 1, sama plus min 30 per 1. Nah, kalau kita substitusikan akar-akarnya, akar
akar-akarnya satu-satu dalam polinomial untuk menemukan akar sebenarnya. Nah, pertama kita mau mulai terlebih dahulu dan bilangan bulat. Jika kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam polinomial, kita peroleh P2 sama 0. Nah, untuk menemukan tersisa, kami menggunakan teorema vektor. Teorema ini menyatakan jika P per Q adalah akar dari polinomial, maka polinomial ini dapat dibagi dengan Q lambda min P bagi P lambda sama lambda min 2. Nah, persamaannya bagi lambda min 2. Kita dapat hasilnya min lambda kuadrat tambah 4 lambda min 15. Nah, setelah diakarkan, itu jadi lambda 1 sama 3 sama lambda 2 sama 5. Nah, akarnya pertama kita menyederhanakan persamaan dengan mengalihkan ruas dengan min 1. Kita mengalihkan, kita memiliki persamaan berikut, yaitu min lambda kuadrat tambah 4 lambda min 12 sama 0. Kasus yang kedua, kita simpan semua suku dengan mengandung X di satu sisi, dan kita akan konstanta ke sisi yang lain. Nah, ketiga, ambil setengah dari koefisien suku X dan kuadratkan. Tambahkan nilai ini ke dua sisi. Dan contoh ini kita memiliki koefisien suku lambda sama min 8. Nah, setengahnya adalah min 4. Habis kita kuadratkan, kita menjadikan 16. Jadi kita nambahkan 16 untuk kita memiliki min lambda tambah 4. 8 lambda sama min 15 sama 16. Nah, keempat, sederhanakan luas yang kanan min lambda kuadrat tambah 8 lambda tambah 16 sama 1. Yang kelima, kita tulis bersih-bersih dan sebelah kiri. Ya, habis itu kita akarin dari posisi. Nah, yang ketujuh, kita selesaikan untuk lambda. Jadi lambda min 4 sama dengan plus min akar 1. Jadi lambda 1 sama dengan 3 sama lambda 2 sama dengan 5. Nah, jadi kita tinggal ganti aja lambdanya itu dengan lambda sama 2 bagi jadi sama 5i. Nah, untuk melakukan kali ini kita memakai aplikasi portal. Kita melakukan semua ini dengan bantuan aplikasi website ini, portal. Dan itu saja dari saya. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Semoga ini berguna. Untuk aplikasinya itu kita pakai Map Portal. Nah, gimana pakai Map Portal? Nah, seperti ini. Nah, pertama masuk ke www.mapportal.org. Habis itu klik online calculator. Setelah itu kita cari dulu vektor sama matrix. Nah, kita tulis eigenvector calculator. Nah, setelah itu kita tulis aja itu ini ada berapa matriksnya mau seberapa besar. Tuh, misalnya aku maunya 3 kali 3 kan. Tuh, habis itu kita bisa masukin nomor berapa aja gitu. Nah, masuk komputer. Oke semua, sampai di sini sajalah videonya. Kami sudah menjelaskan dan presentasi tentang eigenvalue dan eigenvideo matriks 3x3 yang bagian definisi, rumus, contoh soal, dan begitu juga dengan bagian aplikasi atau websitenya ya teman-teman. Kalau kalian mau melihat websitenya, kalian tinggal lihat saja di deskripsi kita yang ada di bawah. Kalian tinggal pencet aja linknya, nanti muncul ya di website Google kalian. Oke semua, sampai di sini saja. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe ya. Always watching and always subscribe. Bye bye semuanya. Bye.